Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar semuanya? Pada hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan serta semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun manfaat yang diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, yang pertama adalah peserta didik dapat memahami dan menjelaskan mengapa menjaga kehormatan diri sangat penting dalam kehidupan, serta bagaimana pergaulan bebas dan perbuatan zina dapat merusak martabat diri seseorang. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai dalil Al-Quran dan hadis tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas dan perbuatan zina, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun psikologis. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menerapkan perilaku menghindari dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, untuk langkah awal, mari sama-sama kita melihat definisi dari pergaulan bebas dan zina. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah sebuah kondisi di mana individu atau kelompok melakukan interaksi sosial tanpa adanya batasan atau norma-norma yang mengatur perilaku mereka, sehingga seringkali mengarah pada tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai moral, nilai etika, atau nilai agama yang berlaku di masyarakat. Kemudian kita melihat definisi daripada zina. Apa itu zina? Zina adalah perbuatan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah menurut hukum agama atau hukum negara. Setelah kita mengetahui definisi, sekarang mari kita melihat dalil-dalil yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina. Dari Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana salishahuma syaitan, yang artinya tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berduaan melainkan yang ketiga di antara mereka adalah syaitan. Jika kita berbicara tentang pergaulan bebas sebagai contoh, misalnya pacaran. Nah, dalil tadi sangat populer digunakan ketika membahas tentang pacaran. Kemudian, dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyata wa sa'a sabilan." Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ingat, dalam ayat ini Allah tidak mengatakan jangan engkau berbuat zina, tetapi janganlah kamu mendekati zina. Nah, pacaran salah satu contoh yang bisa kita ambil bahwa untuk mendekati jalan-jalan kepada zina, maka pacaran ini sangat berpotensi untuk menjerumuskan para remaja ke dalam perbuatan zina. Memang tidak semua pacaran akan berdampak pada perbuatan zina, tapi rata-rata kasus perzinahan itu diawali dengan pacaran.
Dari dua dalil tadi, maka sudah sangat cukup menjadi dasar dan motivasi bagi remaja muslim dan muslimah untuk dapat menjaga batasan-batasan pergaulan dengan lawan jenis. Dalam Islam, zina dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan jenis dan tingkat keseriusan perbuatannya. Dalam hal ini, zina kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama, zina muhsan, dan yang kedua, zina gairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Nah, zina muhsan ini adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah atau telah memiliki pasangan yang sah dan kemudian melakukan perzinahan dengan orang lain yang bukan suami ataupun istrinya. Dengan kata lain, pelaku zina muhsan adalah orang yang sudah dalam ikatan pernikahan yang sah. Untuk memberi pemahaman yang lebih baik tentang zina muhsan, sekarang kita melihat zina gairu muhsan. Zina gairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah atau tidak memiliki pasangan yang sah. Pelaku zina gairu muhsan ini bisa berupa remaja atau individu yang belum terikat dalam ikatan pernikahan. Sebagai contoh konkret untuk bisa menjelaskan zina muhsan dan zina gairu muhsan adalah misalnya si fulan sudah memiliki istri, kemudian dia melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan istrinya, maka itu digolongkan ke dalam zina muhsan. Sementara zina gairu muhsan adalah sebagai contoh si fulan masih lajang, kemudian melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang juga misalnya masih lajang. Jadi mereka sama-sama belum pernah menikah sama sekali sebelumnya dan melakukan perzinahan, maka disebut dengan zina gairu muhsan. Kemudian hukuman bagi kedua kategori zina tadi dalam Islam juga dibedakan. Sebagaimana hukuman pezina muhsan ini lebih berat dibandingkan dengan pezina muhsan. Apa hukuman bagi pezina muhsan? Hukuman bagi pezina muhsan adalah dirajam. Rajam ini sebuah proses di mana seorang pezina itu ditanam setengah badan, bisa sebagai contoh di pinggir jalan, kemudian dilempari dengan batu-batu sedang sampai mati. Nah, hukuman rajam ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihap tertentu untuk menyudutkan Islam. Mereka mengatakan bahwa rajam ini adalah hukuman yang sadis, hukuman yang tidak berperi kemanusiaan dan lain sebagainya. Tapi jika kita melihat dampak dari yang ditimbulkan dari pezina muhsan ini jauh lebih besar. Karena kenapa? Mereka sudah memiliki keluarga, baik itu istri dan anak, dan itu akan berdampak bagi kelanjutan hidup istri dan anak mereka, baik itu dampak sosial yang ditimbulkan, dampak psikologis dan lain sebagainya. Maka dalam Islam pezina muhsan ini dihukum dengan seberat-beratnya. Kemudian hukuman bagi pezina muhsan ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan pezina muhsan. Hukuman bagi mereka adalah dicambuk 100 kali dan kemudian mereka diasingkan dari tempat tinggal mereka selama setahun. Nah, kenapa hukuman mereka lebih ringan? Karena dampak yang mereka timbulkan tidak sebesar dampak yang ditimbulkan oleh pezina muhsan. Mereka masih lajang, masih memiliki masa depan yang panjang, sehingga mereka masih diberikan kesempatan untuk dapat bertobat, melanjutkan kehidupan mereka. Maka betapa adilnya Islam. Jika orang lain mengatakan bahwa Islam dengan dengan anggapan-anggapan negatif, maka dengan kita mengetahui ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam sangat mempertimbangkan dampak-dampak dari sebuah perilaku.
Maka Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk manusia dibandingkan dengan manusia itu sendiri, dengan membuat hukum-hukum yang sesuai, yang menurut keinginan dan nafsu mereka. Bisa kita bayangkan jika hukuman ini benar-benar diterapkan, maka akan sangat kecil kasus-kasus perzinahan yang terjadi. Sebagai contoh, misalnya negara-negara yang menerapkan syariat Islam, maka persentase kasus perzinahan, kasus prostitusi itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan daerah-daerah ataupun tempat yang tidak menerapkan syariat Islam. Nah, bukan berarti bagi para remaja ini dengan gampangnya melakukan perzinahan karena menganggap hukuman bagi pezina gairu muhsan lebih ringan. Sekarang mari kita melihat azab bagi pelaku zina. Azab bagi pelaku zina ada yang Allah timpakan kepada mereka ketika mereka masih hidup di dunia, dan ada azab yang Allah timpakan ketika di hari akhirat kelak. Azab di dunia? Yang pertama sekali adalah mereka akan hilang rasa hormat di dalam masyarakat. Mereka akan terhina, menjadi orang yang hina di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, mengakibatkan pada kefakiran. Mereka akan kekal dalam kefakiran. Kemudian yang ketiga, menghilangkan keberkahan umur. Maka konsekuensi ini sangat besar juga yang dialami oleh pezina gairu muhsan. Namun ada sebagian yang mengatakan ada pelaku-pelaku zina ini yang mereka masih memiliki kehormatan di dalam masyarakat. Mereka hidup juga serba kecukupan dan lain sebagainya. Maka ketahuilah bahwa hal-hal yang demikian itu dalam Islam disebut dengan istijrat, ataupun Allah sudah membiarkan mereka dalam kemaksiatan untuk menambah azab nanti di hari akhirat kepada mereka. Maka azab-azab ini harus menjadi bahan renungan bagi kita semua agar kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan zina tersebut. Kemudian kita melihat lagi azab bagi pelaku zina di dunia, akan hilangnya cahaya iman dari kalbu mereka. Kemudian mengharuskan mereka atau pelakunya dibunuh. Nah, ini untuk kategori zina muhsan. Selanjutnya, zina mendatangkan ancaman dan rasa takut. Kemudian ini yang menjadi kekhawatiran yang sangat besar yang harus kita khawatirkan adalah doa pelaku zina tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi ketakutan yang luar biasa tentunya bagi orang-orang yang beriman, karena doa mereka itu tidak akan dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita melihat azab yang diberikan oleh Allah kepada pelaku zina di hari akhirat. Yang pertama adalah badan pelaku zina ini akan dipanggang dan dibakar di tungku api neraka jahanam. Kemudian pelaku zina tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Allah telah berpaling dari pelaku zina nanti di hari akhirat. Kemudian Allah mengharamkan surga bagi pelaku zina. Bahkan mencium bau surga pun itu tidak akan mungkin dirasakan oleh pelaku zina. Kemudian Allah mengancam akan menghancurkan setiap tempat atau daerah yang di dalamnya terdapat pelaku zina. Nah, ini masih kaitannya dengan azab di dunia. Karena ada juga yang mengatakan urus aja dirimu sendiri, ya, kami yang bermaksiat maka kami yang berdosa. Kalian tidak perlu ikut campur. Maka dalil ini menjadi dasar bahwa jika azab Allah itu turun bukan hanya kepada pelakunya, tetapi kepada semua orang yang tinggal di daerah tersebut. Maka dalam Islam dianjurkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang terakhir, zina mencemarkan nama baik pelaku, mendatangkan bencana dan kehinaan. Ya, ini ada kaitannya dengan yang pertama. Baik, masih semangat semuanya ya.
Kita lanjut sedikit lagi. Sekarang kita akan melihat faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kita bagi ke dalam dua faktor. Yang pertama faktor yang terjadi dari dalam diri seseorang, kemudian ada faktor yang timbul dari faktor luar. Faktor dari dalam yang pertama lemahnya iman dan lemahnya pemahaman tentang agama. Yang kedua, adanya bisikan-bisikan dari setan. Kemudian pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Kemudian lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas. Kemudian gaya hidup juga ini menjadi faktor penyebab pergaulan bebas. Kemudian faktor dari luar, adanya paham-paham ataupun budaya-budaya luar yang terkontaminasi pada diri seseorang. Mereka terpengaruh dengan budaya-budaya di luar Islam, sehingga pergaulan bebas ini dianggap hal yang biasa. Seperti misalnya berkumpulnya laki-laki dan perempuan di dalam satu tempat. Nah, ini budaya-budaya luar yang menjadi fenomena bagi remaja-remaja Islam, sehingga dianggap itu sebagai budaya yang keren, gaul dan lain sebagainya. Seharusnya sebagai remaja-remaja Islam ini dapat menjaga diri dari hal-hal tersebut, menjaga pandangan, menjaga kehormatan mereka dalam bergaul, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lebih terhormat. Kemudian ini yang faktor yang mungkin menjadi faktor yang dominan yang mempengaruhi pergaulan bebas adalah lemahnya kontrol orang tua, lemahnya kepedulian orang tua terhadap anak, sehingga anak ini tidak ada yang mengontrol, mereka bebas bergaul dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ini menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat, maka ini juga menjadi faktor eksternal yang menyebabkan pergaulan bebas. Baik, ini yang terakhir, manfaat dari menjauhi pergaulan bebas dan zina. Manfaatnya secara umum, yang pertama sekali adalah remaja-remaja atau individu-individu tertentu akan terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian terhindar dari penyakit-penyakit kelamin, kemudian terjaga nama baik keluarga, terhindar dari aib memalukan, dan jiwa dan raga tetap bersih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat materi pembelajaran kita pada hari ini. Setelah ini nanti dilanjutkan dengan mengerjakan LKPD bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat mendapatkan nilai yang bagus, dan yang terpenting adalah setelah kita mempelajari materi ini, kita dapat menerapkan perilaku-perilaku yang dapat menghindari kita dari dampak dari pergaulan bebas dan zina. Demikian kita tutup dengan doa kafarat kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.